Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Ningsi dari kelas 12 MIPA. Ini adalah diagram kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang berada di tanah Pulau Jawa. Tapi di sini saya akan membahas sejarah kerajaan Tumapel atau Singasari. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Jadi di sini ini adalah diagram yang akan saya bahas kali ini, ya teman-teman. Jadi Sri Kertajaya semuanya bermula ketika Airlangga mendirikan kerajaan Kahuripan, seorang raja yang diselamatkan dan dinobatkan sebagai raja oleh Brahmana Waisnawa. Triwangsa yang awalnya adalah anugerah yang widi, ia kotori dengan kebijakannya memperbolehkan seseorang untuk merubah kasta berdasarkan baktinya kepada kerajaan. Hal ini membuat rakyat memujanya bagaikan dewa, bahkan menyebutnya titisan Batara Wisnu. Lambat laun Brahmana, khususnya Hindu Shiva dan Buddha, mulai kehilangan perciknya. Lalu keturunannya Jayabaya membuat Brahmana naik pitam dengan menerjemahkan kitab suci berbahasa Sanskerta ke dalam bahasa Kawi, bahasa kaum rendahan. Sri Mapanji Jayabaya gemilang dalam kejayaan. Ia dipuja oleh kaula negeri karena kebijaksanaannya telah menghantarkan Kediri pada masa keemasan. Tapi bagi para Brahmana Hindu Shiva Buddha, ia adalah gulita yang menenggelamkan harkat serta martabat pandita negeri. Dan kini lagi-lagi para Brahmana harus menerima penghinaan dari keturunan Airlangga. Sri Baginda Kertajaya mendewakan dirinya sendiri dan memaksa para Brahmana untuk menyembahnya. Brahmana yang tak mau mencium kaki sang maharaja akan dihukum mati sebagai pengkhianat. Lalu di sini ada Tunggul Ametung yang merupakan anak buahnya Sri Kertajaya. Tunggul Ametung sesungguhnya adalah seorang anak dari kasta Sudra, lalu diangkat oleh Kertajaya sebagai Aku Tumapel. Atas bantuan Kertajaya inilah Tunggul Ametung yang awalnya berkasta Sudra kemudian menjadi naik kasta jadi kasta Satria gitu. Pada zaman itu tuh kasta tuh ada 4 kan. Ada kasta yang pertama paling atas itu ada Brahmana, terus yang kedua Kesatria, yang ketiga Waisya kayak pedagang itu, terus yang keempat yang paling rendah itu kasta Sudra. Nah, yang awalnya si Tunggul Ametung itu kan kasta Sudra. Oleh karenanya ketika Tumapel di bawah kekuasaan Tunggul Ametung, ia jarang menyetorkan upeti ke Kediri karena sering dirampok sama si Arok ini. Si Arok itu kayak Robin Hood-nya di cerita ini lagi tuh. Tunggul Ametung, sang penguasa Tumapel itu pun langsung mengungkit-ungkit jasanya itu. Menurutnya kalau hanya sekedar menghadapi perampok dan begal sudah menjadi pekerjaannya sehari-hari sebelum dirinya diangkat sebagai Aku Tumapel. Aku itu kayak camat kalau sekarang. Terus ada si Kebo Ijo. Si Kebo Ijo ini anak buahnya si Tunggul Ametung. Terus ada Dang Hyang Loh Gawe. Kenapa Dang Hyang Loh Gawe ini bermusuhan sama si Kertajaya? Ya karena tadi itu si Sri Kertajaya ini malah mendewakan dirinya sendiri, menyuruh para Brahmana untuk tunduk ke si Sri Kertajaya ini. Terus ada Ken Arok. Si Ken Arok ini terus di cerita di kitab Para Raton menceritakan Ken Arok itu
adalah penjelmaan kembali dari seorang penjahat. Ibunya Ken Endog, istri seorang petani bernama Gajah Parayang, hendak mengantarkan makanan ke sawah untuk suaminya. Dalam perjalanan ia ditemui Dewa Brahma sehingga mengandung seorang bayi yang akan menjadi raja tanah Jawa, Ken Arok. Penulis Pararaton sesungguhnya ingin mengatakan bahwa Ken Arok itu merupakan putra raja yang lahir dari rahim jelata. Penulis Pararaton juga menyebutkan bahwa raja itu adalah Sri Maharaja Grindra, penguasa Jenggala yang tersingkir dari Kutaraja atau Tumapel setelah penggempuran Panjalu atau Kediri yang dipimpin oleh Senapati Tunggul Ametung pada tahun 1194. Sri Maharaja Grindra juga termasuk ayah Sasi Kirana, permaisuri Sri Kameswara, raja dari sebelum Sri Kertajaya ini. Lalu ada si Ken Umang ini, teman kecilnya si Ken Arok. Ken Arok itu awalnya ditemuin sama maling, terus diurus sama maling, tapi karena si Ken Arok ini malah judi-judian, cuman bisanya ngehabisin duit itunya gitu. Nah, jadi diangkatlah jadi anak angkatnya Ki Bango, bapaknya Ken Umang. Nah, Dedes itu adalah seorang putri Brahmana, putri dari Empu Parwa. Dia itu diceritain sosoknya itu cantik, pintar, anggun, pokoknya perfect lah gitu, udah mah kastanya Brahmani juga kan. Nah, si Tunggul Ametung sama si Ken Arok itu suka, dua-duanya si Ken Arok sama Tunggul Ametung tuh suka sama Dedes ini. Nah, kisah cinta segitiga ini mengawali sejarah kerajaan Singasari. Nah, Singasari sendiri adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang ada di Jawa Timur. Kitab Pararaton menyebutkan nama Ken Arok, Ken Dedes, dan Tunggul Ametung. Nah, mereka bertiga ini. Nah, jadi si Dahyang Logawe ini mengajak kayak bersekutu sama si Ken Arok agar bisa menggulingkan si Kertajaya ini. Logawe meyakini Ken Arok adalah orang yang dicari selama ini. Kepada Ken Arok, Logawe mengatakan suatu saat nanti dia akan menjadi penguasa. Diceritakan Tunggul Ametung nekat menculik Ken Dedes, konon kecantikannya sudah termasyhur ke seluruh antero Jawa Timur dan Jawa Tengah kali itu. Bahkan ada kepercayaan siapa yang menikahi Ken Dedes bakal menjadi seorang raja karena keistimewaannya ini. Keistimewaan dari Ken Dedes inilah yang membuat Tunggul Ametung nekat berbuat kriminal dengan menculik Ken Dedes. Kejadian berawal saat Ken Dedes yang ditinggal oleh bapaknya Empu Purwa untuk melakoni pertemuan dengan kaum Brahmana lainnya di sebuah hutan. Ken Dedes yang sudah curiga akan kedatangan Tunggul Ametung ini sempat keluar ke hutan. Namun saat berada di dalam hutan inilah justru Ken Dedes bertemu Tunggul Ametung. Karena merasa Tunggul Ametung adalah laki-laki yang jahat, Ken Dedes pun mencoba memberontak dan tak memberikan rasa hormat. Selanjutnya, Ken Dedes mencoba memberikan perlawanan dengan berusaha kabur dari kejaran si Tunggul Ametung yang mengejarnya dengan naik kuda
Namun karena kalah cepat, akhirnya Ken Dedes berhasil dipegang bahunya oleh Tunggul Ametung. Ken Dedes sempat memberikan perlawanan dan memberontak, namun Aku Tumapel ini justru tak peduli dan semakin memegang tangan Ken Dedes dengan keras. Alasan dari Tunggul Ametung menculik dan memaksa menikahi Ken Dedes itu karena ingin membuat para Brahmana tunduk kepada dirinya, karena gak mungkin kalau keturunan dari seorang Brahmani bakal direndahin sama Brahmana, jadi mau gak mau ya harus. Setelah itu dengan semena-mena Tunggul Ametung menculik Dedes dan mempersuntingnya secara paksa. Dedes pun resmi menyandang gelar sebagai Parameswari dan ibu bagi calon pewaris Pakuwon Tumapel. Pernikahan yang tak didasari rasa cinta membuat Dedes menderita. Ia terus berharap seseorang datang dan membebaskannya dari penderitaan ini. Dewa mendengar harapannya dengan menghadirkan sosok pahlawan bernama Arok. Danghyang Lohgawe ini mengajak Ken Arok ke Tumapel untuk bekerja kepada penguasa di sana, yaitu Tunggul Ametung. Atas permohonan Lohgawe ini, Tunggul Ametung bersedia menerima Ken Arok sebagai pengawalnya. Ken Arok pun mendapat mandat sebagai pengawal sang Parameswari Tunggul Ametung itu, yaitu Ken Dedes. Sebagai pengawal pribadi, Ken Arok selalu menemani Tunggul Ametung bersama istrinya Ken Dedes, hingga suatu ketika secara tidak sengaja Ken Arok melihat kain Ken Dedes tersingkap. Dalam singkapannya terlihat pancaran sinar yang membuat Ken Arok terpukau. Kejadian itu ia ceritakan kepada Danghyang Lohgawe, lalu ia mengatakan sinar yang dilihat Ken Arok itu adalah tanda Ken Dedes adalah wanita yang dimuliakan, wanita pilihan, dan calon ibu yang akan melahirkan raja-raja besar di Jawa, yaitu atau bisa disebut Narswari kalau nggak salah. Lalu tanpa sepengetahuan dari Tunggul Ametung, Ken Arok dan Ken Dedes ini sering bertemu di Taman Larangan. Ken Arok dan Ken Dedes hubungannya jadi semakin dekat gitu. Seperti ada ikatan takdir yang mengikat mereka berdua. Arok yang merupakan prajurit istana Tumapel mendapat mandat mengawal sang Parameswari, dan ketika mata mereka saling bertautan, Arok merasa panah asmara telah melesat masuk menembus jantung hatinya. Arok sadar bahwa perasaannya ini merupakan sesuatu yang terlarang, namun tangisan sang pujaan hati membuat ia kehilangan akal. Ia bertekad untuk menyingkirkan Tunggul Ametung dari kursi Aku dan merebut wanitanya. Danghyang Lohgawe tidak setuju dengan gagasan dalam pikiran Ken Arok, namun karena sudah membulatkan tekad demi wanita pujaan dan tahta kekuasaan, maka ia terus melanjutkan apa yang ingin ia jalankan. Bermodal akal dan sebilah keris sakti buatan Empu Gandring, ia pun berhasil menyingkirkan Tunggul Ametung. Empu Gandring menjanjikan akan membuatkan keris yang sakti dalam waktu setahun. Namun belum 1 tahun Ken Arok sudah merebut paksa keris yang belum sempurna itu. Kemudian ia menusuk Empu Gandring hingga tewas. Kenapa coba si Ken Arok ini harus cepat-cepat menggulingkan Tunggul Ametung? Oke teman-teman, jadi alasannya
Ken Arok harus cepat-cepat menggulingkan Tunggul Ametung sebelum anak yang dikandung Dedes lahir. Benar, itu sebabnya Ken Arok buru-buru mengambil keris dari Empu Gandring ini sebelum waktunya. Karena jika anak itu lahir, Ken Arok gak bisa apa-apa. Ia bakal dikecam para Brahmana jika menyentuh keturunan Brahmana. Emang Ken Arok cowok sinting. Nah, di tengah sekaratnya, Empu Gandring ini yang mengutuk keris tersebut akan membunuh 7 penguasa. Setelah mendapatkan keris sakti tersebut, Ken Arok segera kembali ke Tumapel untuk melaksanakan misinya membunuh Tunggul Ametung. Ken Arok menjadikan Kebo Ijo sebagai kambing hitam di dalam aksinya ini. Ia meminjamkan keris yang dibuat sama Empu Gandring ini ke Kebo Ijo karena Kebo Ijo sangat menyukai keris itu. Ia pun membawa kerisnya kemana-mana gitu. Setelah itu Ken Arok pun mengambil kembali keris itu diam-diam. Lalu Ken Arok akhirnya membunuh Tunggul Ametung dengan menikamnya saat Tunggul Ametung sedang terlelap. Jadinya Ken Arok tidak menjadi tersangka atas tewasnya Tunggul Ametung. Sebaliknya, orang tak bersalah menjadi tersangka utama pembunuhan. Lalu Kebo Ijo pun dihakimi oleh Ken Arok pun menebas kepala Kebo Ijo atas hukuman karena telah membunuh Tunggul Ametung. Kemudian setelah 40 hari masa berkabung, Ken Arok pun menikahi Ken Dedes ketika sedang mengandung anak dari Tunggul Ametung. Kenapa Arok memutuskan untuk menjadikan Kebo Ijo ini sebagai kambing hitam? Mungkin itu berkaitan dengan keputusan Kediri menggulingkan Tunggul Ametung dengan menggantinya dengan Kebo Ijo. Jadi Arok tidak ingin ada pengganggu baru yang akan menghambatnya menuju singgasana. Mereka berdua pun mendapat gelar Ken sebagai bentuk penghargaan. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana bahtera rumah tangga dua sejoli itu. Waktu tak terasa berjalan, bulan demi bulan telah Dedes lalui. Umang melahirkan seorang putra yang diberi nama Tohjaya. Dan di hari yang sama, Walyan memberi kabar bahwa Dedes sedang mengandung. Seketika Pangeran Tohjaya yang selama ini dinantikan jadi terlupakan begitu saja. Kemudian tak terasa tiba waktunya putra kedua Dedes lahir. Bernama Mahisa Wonga Teleng. Kelahiran putranya ini tak hanya membawa kekuatan baru bagi Arok, bagi para Brahmana. Sri Baginda Kertajaya yang murka atas perkembangan Tumapel makin menyerang kaum Brahmana yang berada di Kediri. Pada akhirnya mereka memberanikan diri pergi ke Tumapel untuk meminta perlindungan. Dan itulah mula dari rencana kudeta berikutnya. Para Brahmana memberikan gelar Batara Siwa kepada Arok untuk menggulingkan Sri Baginda Kertajaya. Perang antara kerajaan Kediri dan Tumapel berlangsung di Ganter. Setelah bertarung selama 2 tahun lamanya, Arok akhirnya berhasil membawa bendera kemenangan. Hadiah kemenangan yang diberikan para Brahmana padanya adalah legitimasi atas dirinya sebagai pemangku tahta kerajaan Kediri dan Tumapel. Dengan gelar Sri Rangga Rajasa, ia umumkan dirinya pada Kawula akan membangun dinasti baru, dinasti Rajasa. Dedes melihat Umang menyambut kemenangan Arok dengan penuh sukacita. Dedes juga senang karena suaminya pulang memenangkan perang.
Namun tak bisa ia pungkiri, ia khawatir pencapaian Arok ini akan melemahkan posisinya. Baginya ini seperti perang yang tak berujung. Dedes harus terus berjuang sampai Anusapati berhasil mendapatkan kemenangannya. Selama Dedes menjabat sebagai Parameswari, Dedes terus berusaha memenangkan hati Kawula, hingga Dedes dikenal sebagai Dewi Kebijaksanaan. Hal ini membuat tak ada yang berani mengusik putra sulungnya. Seiring bertambahnya usia Anusapati, Kawula makin menanti penobatannya sebagai putra mahkota. Para pejabat pun kerap membahasnya karena menurut aturan, putra sulung Parameswari lah yang berhak menjadi putra mahkota. Desas-desus itu seperti hantaman bagi Arok. Ia mulai membedakan guru tiap anak dan hanya menyisakan yang terburuk untuk Anusapati. Tapi tidak masalah karena Dedes bisa ambil alih pendidikan putra sulungnya dengan mudah. Ketidakadilan itu berlangsung hingga anak-anaknya menginjak usia dewasa. Untungnya semua itu tak mempengaruhi hubungan baik antara anak-anaknya dan anak-anak umum. Anusapati dan adik-adiknya masih rukun dan saling mendukung satu sama lain. Lalu bagai petir di siang bolong, tiba-tiba datang berita resmi, Mahisa akan dinobatkan menjadi Yuwaraja atau putra mahkota, dan menempatkannya di Istana Kediri untuk belajar lebih dalam tata cara memimpin. Hal ini membuat Pakuwon geger. Kawula bertanya-tanya, kenapa bukan putra sulung Parameswari yang menjadi putra mahkota? Hanya ada satu jawaban, putra sulung itu sendiri yang merelakan tahtanya pada sang adik, karena begitulah aturannya. Ketika Dedes bertanya pada Anusapati, jawabannya membuatnya tercengang. Anusapati berkata, ia pernah mendengar perbincangan ayah dengan ibunya. Saat itu Dedes sedang merasa sesak dan putus asa, ditambah kondisinya yang sedang hamil anak terakhir. Tak disangka Anusapati mendengarnya. Sejak saat itu Anusapati sadar bahwa untuk menduduki tahta butuh pengorbanan yang besar, dan ia rasa Anusapati tak sanggup melakukannya. Itu sebabnya Anusapati memilih untuk merelakan kursi putra mahkota pada Mahisa. Anusapati tak masalah kehilangan gelarnya selama ia bisa tinggal di sisi ibunya. Kaki Dedes lemas tak sanggup berpijak seolah bumi sedang mengolok-oloknya. Selama ini Dedes selalu berpusat pada tujuan pribadinya hingga mengabaikan perasaan anaknya. Kalau saja Anusapati tak menyadarkannya, bisa jadi Dedes tak akan berhenti dan terus memperalatnya demi memenuhi egonya semata. Yang jelas karma menjemput tuannya. Ken Arok gugur ditikam keris yang sama dengan yang ia gunakan pada Tunggul Ametung. Dalangnya tentu saja Anusapati, anak dari Dedes dan Tunggul Ametung, yang tak terima ayah tirinya ini sih Ken Arok mewariskan tahta bukan padanya, yang merupakan putra tertua. Ditambah Anusapati menyimpan dendam karena merasa diperlakukan tak adil oleh ayahnya. Setelah sang ibu memberitahu bahwa ia adalah putra dari Aku yang digulingkan oleh Ken Arok, ia putuskan untuk merebut tahta yang sudah seharusnya miliknya. Kehilangan pria yang ia cintai membuat Ken Dedes terpuruk dalam kesedihan. Candi Kidal yang dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada Anusapati. Candi ini menyimpan cerita yang dapat melengkapi kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Pada badan candi terlihat relief Garudea
Garudeya adalah mitos yang mengisahkan tentang bakti Garuda terhadap ibunya. Konon Garuda mengasihi ibunya diperbudak oleh Kaderu. Ia pun berjuang membebaskan ibunya dari cengkeraman perbudakan. Ukiran Garudeya ini turut melambangkan Anusapati adalah putra yang berbakti. Tapi bagaimana jika ukiran itu menggambarkan perjuangan Anusapati membebaskan ibunya? Jika demikian, itu artinya Anusapati menyingkirkan Ken Arok bukan karena haus akan kekuasaan. Sebenarnya apa yang menimpa Ken Dede sehingga mendorong Anusapati untuk menghabisi pria yang digadang-gadang belahan jiwa ibunya sendiri? Mungkin sesuatu yang tidak kita ketahui telah terjadi pada saat itu. Entah bagaimana nasib Ken Dede setelah kepergian belahan jiwanya. Ada yang bilang ia moksa di desa asalnya, desa Panawijen. Sumber lain mengatakan bahwa ia melaksanakan upacara sati bersama dengan jasad Ken Arok. Lalu tak lama kemudian Anusapati pun harus meregang nyawa karena Tohjaya, putra dari Ken Arok dan Ken Uma, akhirnya mengetahui kasus pembunuhan itu, dan Tohjaya pun menuntut balas. Tohjaya mengadakan acara sabung ayam kerajaan yang sangat digemari Anusapati. Ketika Anusapati lengah, Tohjaya mengambil keris Empu Gandring tersebut dan langsung membunuhnya di tempat. Tohjaya membunuhnya berdasarkan hukuman di mana Anusapati diyakini membunuh Ken Arok. Setelah membunuh Anusapati, Tohjaya mengangkat dirinya sebagai raja menggantikan Anusapati. Jadi kutukan keris Empu Gandring ini sudah menewaskan. Yang pertama Empu Gandringnya sendiri, sang pembuat keris. Terus yang kedua itu Kebo Ijo, yang ketiga Tunggul Ametung. Terus yang keempat itu Ken Arok. Lalu Ki Pengalasan, pengawal Anusapati yang membunuh Ken Arok yang disuruh oleh Anusapati. Lalu Anusapatinya sendiri, anak Ken Dedes yang memerintah Ki Pengalasan membunuh Ken Arok. Tapi yang ketujuh ini Tohjaya, putra dari Ken Arok dari selirnya Ken Umang, tidak terbunuh oleh keris ini, tetapi terluka oleh lembing dan akhirnya tewas karena luka-lukanya. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.